Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dengan Edu and Auto Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengetahuan terutama bagi ilmu-ilmu eksakta dan juga ilmu-ilmu IPA ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pada bidang mata pelajaran yang lain ya, seperti ekonomi, akuntansi dan sebagainya gitu ya. Di sini kami akan berbagi pengetahuan yaitu tentang penggunaan bahasa pemrograman yang kita kenal dengan sebutan Turbo Pascal. Ya, Turbo Pascal adalah bahasa pemrograman yang sudah cukup lama ya, tetapi menurut saya masih cukup relevan bagi kita ya untuk membuat sebuah program ya untuk membantu kita sebagai terutama guru ya dalam melaksanakan tugas kesehariannya yaitu mengajar dan mendidik ya. Oke, kali ini kita akan membuat tutorial yaitu dengan menggunakan Turbo Pascal. Turbo Pascal ini berjalan ya di komputer lama. Oleh sebab itu kita membutuhkan emulator yang dikenal dengan sebutan DOSBox. Oke. Jadi bagi kita yang dulu pernah belajar ya di Turbo Pascal ya, sedang komputer-komputer kali ini kan dia sudah speknya tinggi ya. Oke, oleh sebab itu maka Turbo Pascal tidak berjalan. Oleh sebab itu supaya nanti dia berjalan maka kita membutuhkan emulator ya. Oke. Ini adalah tampilan daripada Turbo Pascal. Jadi dalam bahasa pemrograman ini kita terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ya. Oh ya, sebelum ini akan kami jelaskan bahwa kami akan membuat tutorial yaitu bagaimana membuat persamaan-persamaan di dalam fisika. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah rumus-rumus ya berkaitan dengan arus listrik. Ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru kelas 12 ya. Itu belajar tentang listrik. Oke. Kita mulai tutorial. Nah, ini adalah tampilan daripada Tampilan daripada Turbo Pascal. Ada file, ada edit, ada search, ada run, ada compile ya. Nah, nanti compile dan run ini penting di dalam pemrograman kita. Oke, kita lanjut saja ya. Ini langsung ke tutorial teknisnya saja ya. Contoh, saya akan membuat suatu program tentang rumus-rumus berkaitan dengan arus listrik. Oke, kita ketikkan dulu programnya. Program ya, arus listrik. Ya, itu judul program yang akan kita buat. Ingat, setelah program arus listrik, jangan lupa kita tulis atau kita ketik titik koma. Judul itu harus disambung. Maka di situ ada arus, kemudian ada garis bawah ya. Ada garis bawah, kemudian listrik, itu kita sambung. Kemudian kita akan menggunakan ya usage crt titik koma. Kemudian variabel apa yang ada di dalam arus listrik. Ya, dalam fisika, arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Oke, maka kita butuh variabelnya adalah arus listrik itu ya, koma. Kemudian kita butuh muatan. Data muatan, kemudian kita butuh data tentang waktu. Begitu. Nah, simbolnya adalah I muatan Q, T ya. Kemudian tipe data yang variabel yang kita masukkan adalah tipe real. Ya. Tipe real supaya operasi di dalam hitungan-hitungannya nanti dia bisa mengolah angka-angka dalam bentuk pecahan. Kemudian jangan lupa titik koma. Kemudian
Itu variabel yang nanti apa kita butuhkan. Kemudian kita memerintahkan kepada komputer untuk membuat program. Kita mulai. Maka dalam bahasa Inggris, mulai itu adalah kalimatnya, katanya adalah begin. Ya, begin. Oke. Di sini kita akan pertama kerja, kita minta komputer untuk membersihkan layar. Perintah membersihkan layar CLR as clean screen, titik koma. Oke. Kemudian kita tulis perintah untuk menulis, ya. Kita perintah komputer adalah readlen. Readlen. Begitu. Kemudian kasih kurung buka, tulis, petik, ya. Yaitu kita akan menulis rumus arus listrik. Arus listrik, ya. Kemudian jangan lupa titik koma. Oke. Enter. Nah, kemudian yang hendak kita masukkan adalah data tentang muatan. Maka kita perintahkan pada komputer write, koma, ya. Tulis, ya, muatan yang mengalir, ya. Muatan yang mengalir itu, kemudian tak kasih titik 2, petik, ya. Kemudian kurung tutup, ya. Terus titik koma, bacanya readlen. Muatan memiliki simbol key, kurung tutup, titik koma. Lanjut, write, perintahkan untuk menulis, ya. Write. Nah, kita butuh waktu. Masukkan waktu. Waktu lamanya mengalir. Waktu saja, waktu, ya. Titik 2, ya, tutup, titik koma, readlen. Waktu itu simbolnya adalah T, ya, titik koma. Enter. Nah, kemudian baru kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu adalah arus I sama dengan, ya, Q dibagi dengan waktu, ya, muatan dibagi waktu, titik koma. Kemudian tulis readlen. Oke, ini kurang readlen. Readlen, ya. Di sini besarnya arus listrik, besarnya arus listrik. Oke, sudah. Titik 2, ya. Kemudian simbol untuk arus adalah I. Titik 2, kita ambil 10, kita pingin 2 desimal, titik koma, tanda kurung tutup, titik koma. Kemudian readlen, dan titik koma, ya. Kemudian N, berakhir. Perintahnya telah berakhir. Oke. Jadi kita akan membuat suatu program, ya, di dalam fisika, yaitu program arus listrik. Ya, ini bisa dipakai juga di dalam matematika seperti penentuan luas, ya. Kalau luas berarti variabel-variabelnya, ya, luas, panjang, lebar, ya kan gitu. Luas simbolnya apa? A, misal gitu, koma, kemudian panjang P, koma L. Tipe bilangannya adalah real. Nah, ini adalah perintah-perintahnya. Jadi bisa dipakai untuk mata pelajaran yang lain. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita compile. Kita cek apakah ada kesalahan dalam penulisan kita. Oke, di situ, ya, tertulis expected. Nah, berarti kita kurang titik 2 sama dengan. Oke.
masukkan titik 2 sama dengan. Oke, kita compile lagi. ALT compile. Ya, berhasil. Press any key. Oke, sekarang kita uji cobakan program kita. Oke, ALTR. Oke. Nah, di situ tertulis ya, muatan belajar arus listrik, muatannya mengalir. Misal kita tulis 10. Waktu untuk mengalir butuh waktu 2 detik, misal begitu. Kalau begitu, besarnya arus listrik adalah 5. Ya. Oke. Ini adalah tutorial sederhana bagaimana kita membuat sebuah bahasa pemrograman menggunakan Pascal, ya. Oke, ini kita kembali, ya. Kemudian jangan lupa disimpan. Caranya tekan Alt F, ya. Kemudian Shift, berikan nama tutorial. Oke. Kemudian Tab. Nah, sorry. Oke. Oke, ya. Oke, kita coba lagi satu kali lagi. ALTR, run. Muatannya mengalir 100 kolom, misal begitu. 100 ampere. Oh no. Muatannya mengalir, muatan itu kolom, ya, 100 kolom. Waktunya 2 detik. Nah, maka berapa besar arus yang mengalir? Berarti 100 bagi 2, 50 ampere. Nah, 50. Oke. Jadi itulah program bagaimana cara kita membuat pemrograman menggunakan Turbo Pascal. Oke, jangan lupa subscribe, kemudian like dan berikan komentar. Ya. Terima kasih, ya. Semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why do I, baby, why do I?